Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiara Rahayu Ada, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020, NPM 200820101167. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dua tools untuk administrator jaringan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan kelas E, dengan Bapak Agus Salim sebagai dosen pengampu. Yang pertama yaitu Network Administrator. Network Administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer pada suatu perusahaan. Biasanya bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan tools antara Wireshark dan Kakti. Wireshark adalah salah satu tools atau aplikasi capture paket data berbasis open source untuk melakukan analisis dan pemecah masalah jaringan. Umumnya digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu, juga biasa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket trafik data. Selanjutnya ada fitur dari Wireshark. Yang pertama, dapat melakukan capture paket data jaringan secara real-time. Yang kedua, menampilkan informasi protokol jaringan dari paket secara komplit. Yang ketiga, filtering paket data jaringan. Yang keempat, pencarian paket data dengan persyaratan spesifik. Yang kelima, menampilkan data statistik. Selanjutnya ada fungsi dari Wireshark. Yang pertama, menganalisis kinerja jaringan. Yang kedua, dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi, dan transmisi data antar komputer. Yang ketiga, dapat mengetahui IP seseorang melalui typingan room. Yang keempat, membaca data secara langsung dari Ethernet, token ring, FDDI, serial 802.11, wireless LAN, dan koneksi ATM. Yang kelima, berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. Karena Wireshark merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Yang keenam, sebagai multi-platform yang dapat berjalan di Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD, NetBSD, dan sebagainya. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Wireshark. Untuk kelebihannya, yang pertama, tersedia untuk Linux dan Windows. Yang kedua, mengcapture paket data secara langsung dari sebuah network interface. Yang ketiga, menampilkan informasi yang sangat detail mengenai hasil capture tersebut. Yang keempat, bisa import dan ekspor dari atau ke komputer lain. Yang kelima, pencarian paket menggunakan berbagai macam kriteria filter. Yang keenam, bisa membuat berbagai macam tampilan statistika dan lain-lain. Kekurangan dari Wireshark ini, pada OS Windows, aplikasi Wireshark tidak dapat mendeteksi driver wireless karena memang pada library WinCap tidak dapat mendeteksinya. Kalaupun dapat, driver ini dikenal dengan nama Microsoft. Kalau dijalankan, hanya akan memperoleh paket di atas protokol WLAN, paket radio tape, dan IEEE 802.11 tidak dapat terdeteksi dengan baik. Berikut cara menangkap paket data menggunakan Wireshark. Yang pertama, pilih satu atau lebih jaringan, buka menu bar, lalu pilih Capture. Untuk memilih beberapa jaringan, tahan tombol Shift saat Anda membuat pilihan. Yang kedua, di jendela Wireshark Capture Interface, pilih Start. Ada beberapa cara lain untuk memulai pengambilan paket dengan pilih menu dengan ikon sirip hiu di sisi kiri toolbar Wireshark, kemudian tekan Ctrl+E atau klik 2 kali jaringan. Yang ketiga, pilih File, Save As, atau pilih opsi Export untuk merekam tangkapan. Yang keempat,
Untuk berhenti menangkap, tekan Ctrl+E atau buka toolbar Wireshark dan pilih tombol stop merah yang terletak di sebelah icon sirup hiu. Cara membaca dan menganalisa hasil capture data Wireshark. Data hasil tangkapan Wireshark ditampilkan pada 3 bagian jendela. Yang pertama ada jendela paket list. Pada jendela ini, hasil tangkapan paket data disusun dalam format tabel. Setiap paket yang diterima ditampilkan dalam baris row sesuai nomor korespondennya secara urut. Semakin lama proses capture, maka akan semakin banyak baris atau row data paket yang tertangkap. Yang kedua ada jendela paket details. Jendela yang ini terletak di bagian tengah, fungsinya untuk menyajikan substansi informasi protokol-protokol dari baris paket data yang dipilih pada jendela paket list. Data tersebut disajikan secara horizontal dan berhierarki. Yang ketiga ada jendela paket bytes. Pada jendela yang paling bawah ini ditampilkan data row dari paket data yang diseleksi pada jendela paling atas atau paket list. Data row tersebut tampil dalam format heksadesimal. Data hex tersebut memuat 16 heksadesimal bytes dan 16 ASCII bytes. Berikutnya, tools Kakti. Kakti adalah satu aplikasi open source web-based monitoring jaringan dan merupakan solusi pembuatan grafik network yang lengkap yang didesain untuk memanfaatkan kemampuan fungsi RFD tool sebagai penyimpanan data dan pembuatan grafik. Jika menginstal Kakti pada sistem Anda, sebaiknya diketahui bahwa paket-paket berikut merupakan paket yang harus ada pada sistem, yaitu RFD tool, HTTPD atau Apache, PHP, PHP MySQL, PHP SNMP, MySQL, MySQL Server, dan NetSNMP. Berikut fitur dari Kakti. Yang pertama ada fitur grafik, yang kedua data source, ketiga pengumpulan data, keempat template, kelima graph display, keenam user management. Cara kerja Kakti dapat digambarkan dalam 3 fase. Yang pertama ada data retrieval. Hal pertama yang dilakukan oleh Kakti adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan dengan polder yang dieksekusi oleh operating system. Interval pengumpulan data dapat kita atur melalui fasilitas penjadwalan yang tersedia di operating system, seperti crontab. Yang kedua ada data storage. Data yang telah dikumpulkan oleh polder selanjutnya akan disimpan secara teratur di bawah RRA. Untuk proses ini, Kakti menggunakan round robin database, di mana data akan ditata dalam urutan waktu atau time series. Data yang dapat berupa trafik jaringan, suhu mesin, server load average, mounting load, dan lainnya berbentuk file berekstensi RRA, dan selanjutnya siap dipresentasikan dalam bentuk grafik. Yang ketiga ada data presentation. Keutamaan penggunaan RRD tool adalah fungsi grafiknya. Data yang tertata dalam RRA akan dipresentasikan dalam grafik dan ditampilkan oleh web server yang kita gunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Kakti. Kelebihannya yang pertama, boost untuk meningkatkan performa Kakti. Yang kedua, clock untuk menambah tab untuk melihat log Kakti. Yang ketiga, discovery, auto discovery untuk mendeteksi SNMP dari perangkat pada jaringan komputer di luar subnet yang ada. Yang keempat ada docs untuk membuat dokumen di dalam Kakti. Yang kelima ada flow viewer. Viewer untuk melihat aliran data yang di-capture oleh NetFlow pada router Kisco. Ukuran dari Kakti adalah device yang dimonitoring harus dimasukkan secara manual. Berikut langkah kerja dari Kakti. Yang pertama, update sistem operasi Ubuntu Anda terlebih dahulu, tambahkan repositori dari Apple atau Remi. Yang kedua, lakukan install paket-paket agar Kakti dapat digunakan. Yang ketiga, pilih Apache 2 untuk web server. Yang keempat, selanjutnya pilih Yes untuk melakukan konfigurasi pada database untuk Kakti. Yang kelima,
Setelah itu akan ada permintaan untuk memasukkan password yang akan Anda pakai untuk aplikasi admin kita masing-masing seperti berikut. Yang keenam, setelah itu akan muncul pada layar untuk mengkonfirmasi password account Kakti kita, lalu ketikkan dengan password yang sama. Yang ketujuh, setelah selesai proses tersebut, buka di web browser kita dan ketikkan localhost Kakti install. Ini untuk menginstal Kakti pada browser di Ubuntu milik kita, maka akan tampil seperti berikut. Yang kedelapan, setelah proses install selesai, maka loginlah ke account Kakti Anda dengan memasukkan username dan password yang Anda ketikkan tadi, lalu klik login, seperti gambar berikut. Yang kesembilan, buatlah device baru dengan cara pilih Create Device. Setelah itu, isi kotak dialog di bawah dengan informasi host yang akan Anda monitor. Isikan localhost untuk perangkat Kakti sendiri. Yang kesepuluh, pada Associate Grep Templates, isilah dengan kebutuhan untuk monitoring, misal memory usage, proses yang berjalan, dan lain sebagainya. 11. Setelah itu, klik tree, kemudian klik tanda jumlah untuk menambah grep tree. Klik edit tree untuk melakukan edit pada grep tree. Selanjutnya, klik add root branch untuk membuat folder utama grep. Yang ke-12, selanjutnya lakukan drag dan drop grep yang ada pada kolom ketiga ke dalam kolom pertama untuk menampilkan grep. Yang ke-13, setelah selesai, klik Finish Editing Tree, lalu klik Save untuk menyimpan. Yang ke-14, untuk melihat grep, klik grep pada bagian atas, maka muncul tampilan seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.